صلاة الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا من الآفات والنقمة ومن
Ya Allah, salatullah, salamullah ala جميع عدية وصريف إلهي نجنا واكشف جميع عدية وصريف مكاعد العدا والطوف لأهل البدر يا Allah. Yang semakin hormati dan tidak muliakan segala para tuan-tuan guru yang banyak kali berkesempatan malam hari ini. Di antaranya adalah Abu Karam Al-Wali, Ayahanda Kiai Haji Hasan Basri, Abu Karam Al-Wali, Ayahanda Ustaz Haji Jaim, Akhina Abdul Mahbub, Kanda Dr. Ananda Sayyid Syahroni, Kanda Ustaz Muhammad Al-Farah, warga usaha yang datang dari Tambun Cakuk, yang dari Ujung Menteng, dan khusus yang dari Bintara, yang dari Cikarang, dan Bekasi sekitarnya, yang mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa terus mendapatkan keberkahan, ridho dan lindungan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Tahlim As-Salmaniyah, Kanda Haji Khairudi beserta Kanda Ustaz Haji Ahli Garcia. Dari doa untuk beliau dan keluarga, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, gampangkan segala urusan hajat-hajatannya, khusus untuk putra mahkota tercinta beliau Alinda Dr. Salman Ses Abilaya yang sedang menyelesaikan spesialis mata di Universitas Medan, yang insya Allah sebentar lagi akan selesai. Udah semuanya akan mudahkan dan digampangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmatil iman wal Islam wa awjaba alaina bis-shalah wa siyam wa ghairiha min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila shiratal mustaqim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rapat terasa kita sudah berada tepat pada tanggal 22 bulan Sya'ban. Berkumpul kita dalam rangka melaksanakan rutinitas pengajian setiap malam Rabu. Malam hari ini sekaligus kita dalam rangka tawakufan sementara karena Ramadan sudah diambang pintu. Insyaallah nanti pun akan hadir di tengah kita sebagaimana biasa penceramah bulanan kita akan dari Syarif Madinatul Afi. Ya, wa ala kulliyatin shalihah wa ila hadratil nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Terima
المعروف بإحسان لا إله إلا الله المعروف بإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من مكايد جميع الخلق من الإنس والجان الأمان الأمان من مكايد جميع الخلق من الإنس والجان لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد ولي الله محمد ولي الله إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله يا نبي يا نبي يا نبي سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم ربنا حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على محمد صلاة تبدل بالحاجات وتقدم بالحاجات ومن السيئات وارفعنا بعين الأعلى درجات وبلغنا بالصلاة من كرام حياة المعنى اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشفي مرضانا واقض حاجاتنا واقض ديوننا وولد رجلنا واحكم بالصالحات أعمالنا ومتعن سيئ أجرنا وارحم آبائنا إن معاداتنا على غير دوام جزيرا وأجرا منك عظيما وتقبل منا بفضلك ومنك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا اللهم اجعل رسولك فقد ما خلقناه وما خلقناه وما الله ما سبحانك سبحانك وتعالى صلى الله عليه وسلم هدية للنواس ورحمة للمنازل وبركة شاملة وفيها من قبله صلى الله عليه وسلم إن رحمة آبائه وكان الأنبياء والمرسلين صلى الله والسلام عليه وعليه أجمعين وكان سيدة بكر وعمر وعثمان وعلي سيدة الباقين من مشايخ الكرام ورجال كانوا في الجنة البشرين وكانوا لهم بأحسن الدين بالرحمة وبركاته أبي سابقهم وكل القراءة معهم من أهلهم وبلادهم من أنعم تسمع إلى الله الكريم خصوصا إلى رحمة الدين والقناة والكريم والقراء والكريم والقراء المجلس والشرف والمؤمنين والرحمة والأمة وبلاد المشايخ المؤمنين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مرحمهم اللهم قبرهم روضة من الإيمان ولا تجعل قبرهم كفرة كفر النيران اللهم اجعل ابتداءه من النار وتنه من النار وتنه من النار وتنه من النار وستنه من النار وعذابه من النار وأمنه من النار اللهم اجعله والمغفرة والرحمة والقبول إن على الوراث والنشور ولا تجعل الإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب حسنة وقنا عذاب النار اللهم قضينا علينا من أمرنا وجعل عاقبته الصالح القيوم والجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستعين برحمتك صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد يا رب بلغه وسيلا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة يا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن السلامة يا رب صل على
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم والدينا صل على محمد يا ربي صل عليه رب صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا رب صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل وسلم على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد صل عليه صل وسلم على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه ربي وسلم صل على محمد يا ربي بلغنا نسوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه ربي صل وسلم على محمد يا ربي اختم بالشفاعة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل وسلم على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح به وفي حديث ورد عن نبي كان ذكره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه
المدينة وسلطانه بالشام يغش شعره وينزل على صوته يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرن الله تعالى على كل شر يصفون بالصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم وصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثم يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطاياهم فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أصرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت مدخل الصليب الشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقول وخلاصة إكسير سر الوجود مالحك باصر ولو جاء ببذل المجهود ووصفك عزيز الحسن ما حويت من خصال الكرم والجود أنت الشرط وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاحتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهذيبا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونسمه أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية كمال حمده فلما اشتد بحفظته بإذن رب الخلق وأعطي الحبيب صلى الله عليه وسلم سابقا شاكرا حمدا كأنه الذي في تمام صلى
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menata kecintaan kepada beliau yang pada akhirnya kita semuanya akan dikumpulkan bersama beliau dengan kita Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah berbahagia, ahlan wa sahlan bikum, selamat datang kami haturkan kepada penceramah kita yang insyaallah setiap bulan dia akan memberikan utiara hikmah kepada kita. Anda Haji Syarif Madnaji Al-Hafidh, mengasuh Pondok Pesantren Muslim Asrar di Selangor Jakarta. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda Ketua Ustaz Sabuni, Anda Ustaz Haji Sauni dan para guru yang lainnya. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dengarkan mutiara hikmah dan yang lainnya, terlebih dahulu adalah sejenak kita akan mendengarkan sambutan atas nama guru pembimbing kita Al-Wali Abuya Ayahanda Haji Mirna Syamsuri, yang setiap malam Rabu beliau selalu hadir di tengah-tengah kita. Walaupun jujur beliau dalam kondisi yang kurang sehat, tapi beliau begitu cinta sama kita, sayang sama kita. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, alhamdulillah beliau selalu hadir di tengah-tengah kita semuanya. Maka dari itu para beliau Al-Wali Ayahanda Abuya Haji Mirna Syamsuri kami haturkan berikan kalimat sambutan. Untuk selanjutnya, ini Walid ada titipan hadiah dari jamaah kaum ibu-ibu, berupa amplop yang saya nggak paham ini isinya berapa. Ini dari kaum ibu-ibu. Kalau dari kaum bapak-bapak saya nggak paham ya. Mungkin kaum bapak-bapak nanti langsung sendiri-sendiri mungkin. Dikumpulnya ada susah. Jadi ini dari kaum ibu nanti Walid silakan untuk diterimanya. Kemudian setelah terdengarkan beliau, nanti kita akan majukan acara yang lainnya. Kepada Al-Wali Abuya Ayahanda Mirna Syamsuri dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'min wal mutaqabbil. Ana wa aqna wa aqta wa ajra. Ahmaduhu subhanahu ala jazilil ama'ih واشكره على ترادف آلائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرته من بريته والمقصود في وحيه ورسالته. انتخبه الله تعالى بنفسه وليا وبعثه إلى خلقه نبيا بالبرهان الواضح وضياء اللائح. صدق برهانه وأضاء سراجه واعتدل منهجه. اللهم صل وسلم وبارك وعلم وبارك على سيدنا محمد آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Adzim. Dan saya sangat kita hormati dan kita muliakan penceramah kita Bapak Haji Najib Syarif Muhammad Syarif Najib. Ibu untuk pesantren Surat Asrar. Terhormat Bapak Haji Hasan Basri, terhormat Bapak Haji Sarmuji, terhormat Ibu kita Bapak Beliau dan stasiun ini, dan khususnya Saudara Baik, Saudara Majlis
Ada hari bersama saya dengan bersiap dan para jemaah yang mohon maaf sudah saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya. Malam ini adalah malam tawakkufan muakkatan, penutupan sementara taklim kita yang setiap malam Rabu kita, karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dimana Ramadan banyak sekali pekerjaan yang harus kita kerjakan, dan saya pikir memang maroknya susah karena itu. Kalau di bulan puasa habis maghrib enggak kerja olah dia nangkot dengan terakhir harus bisa hidup dan berpenyantang. Habis terawih pengen minggu, jadi memang salah susah. Habis libur nangkot. Dan saat puasa sebaik-baiknya dengan sebenar-benarnya sesuai rukun dan syarat. Dalam mazhab Syafi'i rukun puasa itu hanya dua, yaitu niat dan imsak. Untuk mengumpulkan dari hal-hal yang Islam menurut rukun, tapi ini penting banget. Niat itu penting sering, jangan sampai niat salah. Artinya tidak di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi ketika kita bersama-sama melakukan niat setelah tarawih, jangan suaranya saja yang kencang, niat hatinya tidak ikut. Penting hati, yang penting itu nafsunya. Orang yang tidak niat dalam puasa tidak dianggap puasa, tidak sah puasanya, tapi haram makan. Wajib menahan makanan siang hari, sepanjang hari itu boleh makan, ayat puasa. Begitu juga orang yang batal puasanya tanpa uzur, wajib puasa, batal puasanya, maka tetap harus melaksanakan ibadah puasanya, tidak boleh makan sampai waktu menjelang. Beda dengan yang ada uzur, seperti musafir, itu boleh makan, boleh minum. Sakit yang tidak mampu tidak ada uzur. Jadi dalam mengingatkan niat yang benar, dan niat harus tiap malam. Terus tidak boleh tidak niat, harus berniat. Karena ibadah puasa itu ibadah yang berulang-ulang tiap hari, bukan ibadah paket. Ini bedanya antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Maliki dianggapnya bahwa puasa itu paket. Itu artinya niat sekali saja hari pertama sah, sekali saja. Nah, makanya kita dianjurkan dalam mazhab Syafi'i supaya mengikuti
apa yang dilakukan Imam Malik pada malam hari pertama, kita khusus malam pertama saja kita niat puasa semua hari Ramadan, satu bulan Ramadan, niat puasa satu bulan Ramadan. Ya, jaga-jaga. Ya, nah itu soal Ramadan itu tidak. Ya, tidak. Niatnya nawal itu soal Ramadan. Nawal itu soal kullu syahr nawal itu soal syahr Ramadan itu takbiran di imam. Adanya puasa bulan Ramadan semua satu bulan mengikuti kenapa benar. Apa yang kita niat juga dan kita biasa. Nah itu dalam konteks itu juga lebih biasa. Dan terus setiap malamnya kita seperti itu. Jadi suatu saat nanti kita lupa itu setidaknya itu ada niat yang kita inginkan mengikuti imam. Ya, supaya kita tetap. Tapi kalau memang kita tidak menggunakan atau tidak mengikuti pendapat Imam Malik, maka kita harus tidak boleh makan dan harus membayar yang belum diniati, yang tidak diniati. Nah, rukun yang kedua imsak. Imsak antul lihat kirim itu jadi anak-anak Yaumis qabilun misal. Imsak menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian pada waktu atau hari yang boleh berpuasa di hari itu. Artinya ya pas Ramadan itu memang diperbolehkan puasa. Artinya ketika kita di hari-hari yang lain seperti tasrik, itu namanya tidak kobilin musuh untuk hari tasrik. Nggak boleh kita puasa. Idul Fitri, Idul Adha, boleh kita puasa itu namanya dulu kobilin musuh. Ya, itu saja untuk diperhatikan. Dan kedua adalah sunnah-sunnah membuatnya waktu haknya kita perhatikan dan sampai ada yang memakruhkan dalam puasa. Apa yang dimakruhkan pada puasa? Umur istinja dan bersiwak setelah tergelincir matahari menurut mazhab Syafi'i dan kaum dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau jumhur tidak ada masalah. Jumhur atau sikat gigi setelah zuhur. Tapi menurut Imam Syafi'i itu makruh. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu kaul mengatakan. Menurut mazhab yang lain itu makruh. Dosa itu setelah tergelincir matahari. Dan mudah-mudahan kita berikan kesehatan, masyarakat ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa jangan tinggal sholat. Insyaallah. Dan gara-gara puasa tidur dulu, sholat lewat dulu. Ada dalilnya. Namun saat ini ibadah itu dari belakang terus gitu ya. Sampai apalagi ini apalagi sholat maghrib jangan sampai keluar, jangan ditinggalkan puasa yang baik ya. Kemudian
bersedekah. Juga rokok dianjurkan untuk banyak bersedekah menggunakan kepada orang-orang yang berpuasa, memakan Quran, dan itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 5 hal ini yang banyak menghasilkan pahala di bulan Ramadan. Sholat, kemudian puasa, bersedekah, baca Al-Quran, dan zikir. Ya, ini yang banyak dihasilkan dan pahalanya pun banyak. Yang kita tolong dibuat mudah-mudahan kita selalu mendapat budaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf dari saya pribadi atas segala kesalahan, kekurangan, dan kekurangan saya dalam membaca kitab, kurang teliti atau tingkah laku saya. Mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jamul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah berikan kepada kita istiqomah melakukan ketaatan hingga akhir hayat kita. Izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal-Muhtaram yang mulia Kiai Haji Hasan Basri, Al-Mukarram wal-Muhtaram yang mulia Kiai Haji Sarmuji, Akhi Billah Kiai Haji Daud Hendi Ismail, terkhusus juga Sahibul Bait Bang Haji Khairuddin, yang semoga semuanya mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatid, para kiai, para ustadzat yang maafkan saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Rasanya kita sepakat
beberapa hari ke depan kita akan menyongsong datangnya bulan Ramadan. Ibu, saya mau tanya, gembira apa enggak, Bu? Mau datang bulan Ramadan, senang apa kagak? Keren. Ini namanya orang-orang yang sudah hadir di majlis taklim dan menjiwai apa yang ada di majlis taklim. Bapak-bapak nggak usah ditanya, pasti senang semuanya. Jamaah sekalian berbahagia, tetapi kesenangan itu perlu diuji. Senang datangnya bulan Ramadan perlu bukti. Karena kadang-kadang kita rada gemes, ada orang yang kebangetan berani bercandain bulan Ramadan. Katanya ngarep-ngarep datang bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebagai sebuah informasi tuh, sampai 2 bulan berdoa ngarep biar sampai bulan Ramadan. Salafun saleh kalau sampai bulan Sya'ban mereka tambahin lagi doanya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku biar sampai kepada bulan Ramadan. Saking istimewanya. Tetapi ada orang yang mereka kebangetan berani ngebecandain Ramadan. Baru puasa 1 hari pakai update status, alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Ada nggak yang begitu? Ada ya? Ya Rabbana. Baru 1 hari puasa dia buat bercandaan. Kalau kita husnuzon, mereka bercanda, enggak serius. Cuma bercandaannya kagak pantas. Ente ngebecandain syahrul Quran, syahrul Siyam. Kau buat status seakan-akan kau jijik dengan bulan Ramadan. Kayak udah pengen buru-buru datangnya lebaran. Padahal bercanda Ustaz, iya cari bercandaan yang lain. Kan kemarin kepengen banget datang bulan Ramadan. Mengapa baru 1 hari kemudian yang kebayang lebaran? Jemaah sekalian berbahagia. Dan sampai saat ini para ustaz, para kiai, terkhusus juru dakwah masih gagal dalam urusan meyakinkan bulan Ramadan. Saya sebut masih gagal. Kenapa? Karena para ustadz, para kiai, juru dakwah sangat berhasil kalau menjelaskan tentang ibadah haji. Buktinya kata Kiai Sarmunyi, beliau tadi membisiki saya, ada 5 juta kaum muslimin dan muslimat yang masih antri untuk melaksanakan ibadah haji. Udah bayar, udah punya porsi. Itu berarti ulama, kiai, habaib berhasil meyakinkan tentang keutamaan dari ibadah haji. Sehingga kendati pun bayar. Nih, soundnya boleh diangkat dikit nggak nih? Buat melawan ini nih, suara. Bang tukang sound, mana nih? Udah. Oh, jangan dirubah-rubah. Iya, kedengeran ya? Ini motor kenceng banget tuh. Jemaah sekalian yang berbahagia, tetapi untuk urusan Ramadan, juru dakwah, para kiai, para asatid kudu ekstra. Kenapa? Sampai saat ini, terkhusus tahun kemarin, di setiap 10 hari Ramadan mau selesai, banyak jamaah kaum muslimin dan muslimat lari dari masjid, lari dari musola. Bener apa enggak, Pak? Fakta. Ente katanya demen sama bulan Ramadan, belum sampai kelar tuh Ramadan, ente udah lari dari masjid. Betul apa enggak? Udah sibuk sama lebaran. Ada saya punya teman, dia pada saat saya tanya, ente kenapa kagak terawih? Ustaz, badan saya remek kayaknya. Habis ngapain emang? Habis ngecat rumah mau lebaran. Coba. Orientasinya lebaran. Sehingga Ramadan ya terlepas begitu saja.
dia anggap Ramadan kelewat rendah, sehingga mereka tidak mengerahkan kemampuan untuk menikmati bulan Ramadan. Tanya Pak, kenapa sampai sekarang tuh masjid sama musola serempak seluruh Indonesia, hampir semuanya masjidnya ditinggal lari di 10 hari terakhir. Padahal kalau buat hadiah yang paling gede, 10 hari terakhir itkum minan nar, terbebas dari siksa neraka. Kayak ente kagak mau dibebasin dari siksa neraka. Lempengan dapat hadiah gede, lu kabur dari masjid, lu kabur dari musola. Jemaah, fenomena ini terjadi setiap tahun dari lantaran mereka tidak hadir di majelis taklim. Kalau jamaah majelis taklim As-Salmaniyah, insya Allah sampai malam takbiran masih di masjid. Jadi marbot nggak tahunya. Makanya saya gemes banget tuh ada orang yang bilang ibu-ibu jangan keseringan ke majelis taklim. Ini saya gemes Pak. Kemarin saya live di Pondok Kelapa, tujuan saya bilang ibu itu adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Kalau para ibu tidak hadir ke majelis taklim, maka dipastikan generasi bangsa akan hancur. Maka itulah para ibu harus datang ke majelis taklim. Emangnya bapak-bapak rada telaten ngurusin anak? Kan kagak. Yang telaten emak-emak, betul gak? Udah ngurusin bapaknya, ngurusin anaknya. Ya, mudah-mudahan Allah muliakan para ibu semua. Jemaah sekalian yang berbahagia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka majelis taklim ini menjadi solusi konkret. Ente katanya takut sama neraka. Nih ada 10 hari terakhir yang ente akan mendapatkan sebuah tiket terbebas dari siksa api neraka. Belum lagi keutamaan malam Lailatul Qadar. Ente dapat bantuan tunai dari pemerintah, antri dari pagi sampai siang. Padahal yang diantriin cuma 300.000. Segitu ente girangnya, nggak berasa capek diri berjam-jam. Masa dikasih hadiah bebas dari siksa neraka, ente cuma diri 23 rakaat pakai ngaku pegel. Itu juga pakai ngincer nyari musola masjid yang imamnya rada cepet. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini udah datang imamnya, ya carilah ke musola tetangga. Maka jemaah, ada sebuah formula. Wa qala ba'dul arifin, berkata mereka sebagian orang-orang yang sudah kenal Allah, idza tammat tauhidu tammatil mahabbatu. Apabila telah sempurna ketauhidan seseorang, maka dipastikan kesempurnaan akan terjadi pada kecintaannya. Kalau dia tahu bahwa penguasa semesta raya adalah benar Allah, dia yakini Allah yang menghidupkan dan mematikan, dia yakini Allah yang memberikan karunia, maka dia pasti akan selalu hadir di mana majlis-majlis yang disebut sebagai tempat turunnya rahmat Allah. Ente datang ke masjid bertamunya aja ke rumah Allah, belum lagi rukuk sujudnya, belum lagi kemudian zikirnya. Maka ayat yang tadi saya baca, 3 hal yang tadi disebutkan sesungguhnya oleh Tuan Guru kita. Ini 3 hal nih, kalau ente kerjain, maka nama antum siapapun kita masuk dalam cerita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, masuk dalam jaminan Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu
مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ini ayat Al-Quran. Kita diperbincangkan jamaah Majelis Talim As-Salmaniyah masuk dalam kategori ayat yang Allah sampaikan. Sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Ini besok bulan Ramadan, kita kudu banyakin baca Al-Quran. Jemaah sekalian berbahagia, karena nggak ada satu huruf yang kau baca kecuali itu akan bernilai 10 kebajikan dan Allah. Jangan kita jadi orang yang girang doang datang bulan Ramadan, tapi puasanya cuma lapar dan haus doang. Maka itu saya suka ngasih tips ibu bapak, demi kita menghormati datangnya bulan Ramadan, suami dan istri bikin sebuah komitmen, gencatan senjata. Nggak boleh ada yang ngomel, nggak ada yang boleh cemberut, nggak ada yang boleh komplain 1 bulan Ramadan. Kenapa? Sayang, puasanya dikorbankan. Emangnya nggak bosan ribut di luar bulan Ramadan? Selama bulan Ramadan berhenti dulu. Ente nggak mau ambil tiket bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berhenti dulu ngomel, berhenti dulu cemberut, berhenti dulu ngomongin orang, berhenti dulu memfitnah orang. 1 bulan kita jagain ibu, karena kita belum tentu bapak ketemu dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Aktivitas yang kita lakukan tadi seperti yang disampaikan oleh guru kita, direkomendasi di dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah, baca Al-Quran. Sampai sekarang sih ibu-ibu masih paling menang untuk menghatamkan Al-Quran paling banyak. Saya selalu mendapatkan cerita ibu-ibu hatamnya berapa kali? 5 kali. Bapaknya berapa kali? Ustadz 2 lembar lagi baru mau hatam. Ya belum kelar. Ibu-ibu udah 5 kali, dia 1 kali aja belum. Padahal sibuk nyiapin buka puasa, betul bu? Sibuk nyiapin sahur, sibuk ngurusin rumah tangga, tapi tetap baca Al-Quran menjadi bacaan yang dia prioritaskan. Maka bapak yang hadir di tempat ini girang kalau bini lagi baca Al-Quran. Ada 2 orang wali yang diceritakan dalam sebuah bacaan yang namanya Bahrud Dumu. 2 orang wali bertekuk lutut, tiarap dia ketemu seorang budak. Ibnu Mubarak saat dia sedang berada di bagian sisi Masjidil Haram, ikut serta dalam sholat istisqa. Begitu sedang mendengarkan khutbah jemaah, ini seorang wali Ibnu Mubarak, tapi begitu tiba-tiba datang seseorang yang meminta kepada Allah dengan kesan memaksa. Apa yang beliau bilang? Ya Allah, turunkan hujan buat mereka sekarang ya Allah, sekarang ya Allah. Di sampingnya Ibnu Mubarak seorang wali. Ini orang songong banget mintanya maksa. Ya Allah, turunkan hujan kepada mereka ya Rabb, wasqihim ya Rabb, as-sa'ah, as-sa'ah, sekarang ya Allah, sekarang. Ibnu Mubarak langsung menoleh kepada lelaki itu. Ente berani banget berdoa sama Allah sampai ada kesan maksa. Dia nggak maksa, dia udah kenal siapa Tuhannya yang mempunyai lautan maaf tiada berbatas. Sama kayak anak bontot yang kalau minta sama emaknya kagak ngerti. Kalau bontot kan pantas punya adat rada banyak. Dia minta sama emaknya kagak ngerti. Abang-abangnya bingung,
bukan anak bontot maksa, dia kebangetan tahu emaknya sayang sama dia lebih. Betul nggak Bu? Kalau sama anak bontot sayangnya rada lebih. Kenapa? Saya tanya sama mama saya, kenapa giliran anak bontot disayangnya rada lebih? Gua nggak tahu. Dia paling sebentar ketemu sama gua di dunia. Maka itu alasannya orang tua kita paling sayang sama anak yang bontot. Kalau gua nemuin dia sampai berkeluarga, orang tua sampai ke situ mikirnya. Maka jemaah, Ibnu Mubarak kemudian berkata, dalam hatinya dia berkata, aku akan ikuti ini orang. Karena nggak lama dia berdoa, hujan turun begitu deras. Lihat, wali nyerah Ibnu Mubarak kepada seorang budak hitam, diikutin ke rumahnya, diikutin. Begitu dia udah tahu, dia pulang bercerita kepada Fudail bin Iyad. Bercerita dia, apa yang disampaikan. Dia dalam keadaan menangis bercerita kepada Fudail bin Iyad. Kenapa kau menangis? Dia bilang, sabaqani al-gulam, telah mendahului aku kecepatan doanya, yaitu seorang budak laki-laki. Ngirinya karena ada orang yang begitu dekat dengan Allah, dia kaget dan terkagum-kagum. Dia ikutin, kata Fudail bin Iyad, datengin rumahnya, aku ikut bersamamu. Kata Ibnu Mubarak, jangan wahai Tuhan, biar aku saja. Dia datang karena dia udah ikutin tadi. Dia datang, ternyata ada seorang lelaki tua, dan kemudian dia berkata, mana lelaki yang aku lihat masuk ke rumah ini? Rupanya ini orang tua punya budak banyak. Begitu dia keluarin satu, bukan ini. Dikeluarin satu lagi, bukan ini. Sampai yang terakhir dikeluarin, ini dia orang yang doanya telah mengalahkan doaku. Nggak terima dia. Nggak terimanya karena pengen tahu amalan apa yang bikin dia begitu dekat dengan Allah. Kan boleh ngiri lempengan itu. Dia beli. Kata ini majikannya, enggak, budak yang lain semuanya boleh kau beli, tapi yang satu ini jangan. Kata Ibnu Mubarak, kenapa kau tidak ingin jual, sementara budak yang lain kau jual, kau perkenankan untuk dibeli? Ini yang aku inginkan yang terakhir, kenapa kau tidak jual? Kata beliau, karena semenjak aku mempunyai budak ini, hidupku dalam keberlimpahan karunia. Tidak aku punya masalah, kecuali selalu diberikan pertolongan semenjak datang ini budak yang ingin kau beli. Maka itu jemaah, ada orang-orang yang kemudian kehadirannya mendatangkan berkah. Pokoknya kalau punya istri yang mereka hadir di majlis ta'lim as-salmaniyah, insya Allah bawa berkah. Lah, saya perlu buktiin, Bapak yang istrinya sekarang ikut di as-salmaniyah, insya Allah udah gak kerepotan lagi beliin mukena. Dapat mukena apa nih? Baju gamis. Berarti mukena nanti nyusul kali-kali. Emang sejalan-jalannya saya dibikin ngomong meleset biar Bang Haji Herudin dengar. Emang pakai baju doang, kan sholat pakai mukena. Ini sejalan-jalannya. Padahal kayak Daud tadi bilang, hadiah buat ibu-ibu baju. Ngapain nih mulut nyebutnya mukena? Perasaan pengen dibeliin nanti bakalannya. Jamaah sekalian berbahagia, wanita-wanita yang membawa berkah, budak bawa berkah. Fudail bin Iyad nangis tersungkur ketika mengetahui ada orang yang bisa mengalahkan doanya Ibnu Mubarak. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, kenapa ini orang sampai bisa mengalahkan Ibnu Mubarak punya kedudukan? Kemudian bertanya Ibnu Mubarak kepada teman-temannya, ini budak. Kata teman-teman budak yang bersama ini lelaki, dia nggak pernah tidur di waktu malam.
kecuali dia menyelesaikan waktu khususnya bersama Tuhan. Allahu Akbar. Dia gelar sejadah, kami sudah sibuk dengan persiapan mau tidur, dia sedang bermesraan dengan waktunya bersama Yang Maha Rahman. Jemaah, itu budak yang kendalinya ada di majikannya, dia kagak berhenti buat menjadi orang yang terbaik di hadapan Tuhannya. Kita bebas, kita orang merdeka, ketemu dengan bulan Ramadan, tapi engkau menyia-nyiakannya. Maka orang yang membaca Al-Quran, mereka diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah. Fudail bin Iyad, Bu, dalam kitab Ihya, saking menceritakan tentang dahsyatnya Al-Quran, beliau sampai bilang kayak begini, yang bagi lihamilil Quran, artinya orang yang suka membaca Al-Quran, dia nggak mesti hafal, tapi aktivitasnya baca Al-Quran terus. Kemana aja dia pergi, dia nggak tinggalin baca Al-Quran. Yang bagi lihamilil Quran an la yakuna lahu ila ahadin hajatun wala ilal khulafai faman dunahum, bal yang bagi an takuna hawaijun nasi ilaihi. Kata Fudail bin Iyad, kalau ente udah bersama Al-Quran, baca Al-Quran, maka kata beliau, seyogyanya tidak pantas seseorang yang dia selalu bersama Al-Quran kemudian dia menjadi orang yang mengetuk pintu sang makhluk. Jemaah, kenapa? Karena dalam sebuah hadis, satu waktu Nabi melewati seseorang pemuda yang sedang berdoa. Dalam Musnad Imam Ahmad, ada seorang laki-laki yang berdoa dengan redaksi yang membuat Nabi kemudian mengomentarinya. Allahumma inni as'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan ayat gacuan kita, surah gacuan banyak orang, digandrungi kaum muslimin dan muslimat dalam sholatnya. Kulhu, tapi kita lihat saat ada seorang laki-laki berdoa dengan mengutip bacaan dari surat Al-Ikhlas, Allahumma inni as'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi mengomentari doa lelaki ini, qad sa'alallaha bismil a'lam. Ini lelaki telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang agung. Idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Apa yang disebut dengan Ismul A'zam, bila ada seseorang yang meminta kepada Allah dengan Ismul A'zam, maka Allah pasti berikan. Bila ada yang berdoa, Allah kabulkan. Itu kulhu. Bagaimana kalau engkau yang menghatamkan Al-Quran saat lambungmu dalam keadaan perih menahan lapar, saat tenggorokanmu dalam keadaan haus dan dahaga, kau tetap bersama Al-Quran? Bukankah semua amalan yang terjadi di bulan Ramadan dia tidak bermain hitungan angka, karena menjadi hak Allah untuk membalasnya? Di luar bulan Ramadan pakai angka, tapi kebaikan di dalam bulan Ramadan Allah yang akan membalasnya, karena dia membacanya di bulan Ramadan. Maka bagian tawakuf ini saya ingin menggelorakan. Bila engkau bertemu dengan bulan Ramadan, maka sesungguhnya menunjukkan engkau adalah orang yang disayang oleh Allah. Dikasih kesempatan. Banyak orang, Pak, nggak ketemu, udah deket lagi padahal Ramadan, kita dengar diumumin mati. Dia nggak dapat kesempatan buat ruku dan sujud dalam keadaan dia melaksanakan puasa. Salat subuh, salat zuhur, dia dalam keadaan menahan lapar dan haus. Salat asar,
kemudian malam dia qiyamul lail, ada kesempatan Lailatul Qadar, dan kita bila bertemu dengan Ramadan besok diberikan kesempatan untuk mendapatkan itu dari Allah. Jangan berani-beranian ninggalin tarawih, nggak bakal ketemu lagi keutamaannya, walaupun semua hari dikumpulkan buat ganti satu malam di bulan Ramadan. Lagi kalau laki kan kagak ada uzurnya, kalau perempuan masih ada uzurnya. Ente kebangetan belagu kalau tarawih pakai ditinggal, bukannya durhaka, enggak, karena ini amalan sunnah. Belagu, ada kesempatan mendapatkan karunia, seakan-akan kau tidak butuh, padahal Ramadan tahun mendatang belum tentu ketemu. Jamaah sekalian yang berbahagia, karena saya perlu pecut ini buat kita semuanya bareng-bareng. Ente kenapa Ramadan dari Ramadan yang telah dilalui selalu saja ada sholat tarawih yang kau tinggalkan? Ente nggak malu dengan santri-santri Nabi? Mereka melihat wajah Rasulullah, salaman sama Rasulullah, mengaminkan doa baginda Rasulullah, tapi lempengan sholat tarawih menjelang sahur mereka baru selesai. Ibnu Mas'ud sampai membuat jemaahnya berpegangan dengan tongkat, saking panjangnya tuh sholat tarawih. Cuman 23, pakai lagi iseng-iseng, nggak apa-apa deh, sekali-kali nyari yang 11. Nggak 11, yang penting tarawih. Iya benar. Jemaah, berarti engkau belum bertauhid dengan sesungguhnya. Karena kalau sempurna tauhid seseorang, tammatil mahabbah, wa idza ja'atil mahabbah tammal iman, dzalika yusamma yaqinan. Kalau ente udah punya cinta, maka iman akan bertambah. Itulah orang yang disebut dengan yakin. Saat orang nggak mau turun ke sawah, nandur, dia tetap turun ke sawah. Saat orang berkata kotor, lumpur melulu, dia tetap turun ke sawah. Kenapa? Dia tahu 3 bulan ke depan akan mendapatkan berkah, karena itu tanaman akan mengeluarkan padi, walaupun peluangnya masih juga bisa gagal. Berapa menit lagi ya Daud? Lagi 5 menit lagi. Yes. Wa aqamus shalah. Karena saya tadi menyampaikan pesan yang disampaikan oleh guru kita. Ini dalilnya. Wa aqamus shalah. Mereka mendirikan salat. Jemaah sekalian yang berbahagia, kalau engkau masih mendirikan salat, maka engkau adalah orang yang diberikan kesempatan untuk berdoa. Kata Umar Ibn Khattab, ada sebuah kitab namanya Qutul Qulub. Imam Ghazali suka mengutip ini bacaan kitab Qutul Qulub, Abu Thalib Al-Makki. Nah, beliau bilang, cerita Umar Ibn Khattab pada waktunya perang dan jumlah pasukan banyak. Kata Umar Ibn Khattab, bukan banyaknya kalian yang bikin kita menang, tapi Allah yang memberikan pertolongan. Maka Umar Ibn Khattab berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, dan beliau bilang, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a, fa idza ulhimtum bid du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kata beliau Umar Ibn Khattab, aku tidak pernah menanggung resah galau dengan terkabulnya doa atau tidak terkabulnya. Kata beliau, aku nggak pikirin, nggak jadi khawatir ini doa terkabul apa enggak ya. Jemaah, Umar Ibn Khattab bilang, inilah ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Yang aku risaukan adalah kesempatan untuk berdoa. Karena kata beliau, fa idza ulhimtum bid du'a
fa innal ijabata ma'ahu. Kalau ente udah dikasih sama Allah bisa berdoa, idza ulhibtum bidu'a, jadi doa yang kau ucapkan, bacaan Ratibul Haddad, bacaan Al-Quran, bacaan doa-doa yang lain saat keluar dari lisanmu, itu adalah Allah yang mengilhamkan. Kalau Allah sudah ilhamkan doa, kata Umar Ibn Khattab, fa innal ijabata ma'ahu, karena terkabulnya doa udah pasti bareng sama doa, dia satu paket. Kalau ente udah berdoa, ente nggak usah pikirin terkabul atau tidak, karena pasti terkabul. Kata Umar Ibn Khattab, yang nggak berdoa aja Allah kasih, masa yang lagi ngeredek minta tolong kagak ditolongin? Bagaimana mungkin Allah menyuruh kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan? Allah suruh kita tolong, masa kita minta tolong sama Allah kagak ditolongin? Logikanya nggak masuk. Maka Ramadan besok menjadi kesempatan buat kita membuktikan tentang ilmu yang kita pelajari di Majlis Ta'lim As-Salmaniyah. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ini tiga keadaan nih, kata Al-Quran. Tiga-tiganya ente kerjain, Allah yang menjamin. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ente baca Al-Quran, ente mendirikan salat, ente bersedekah. Besok kan bulan Ramadan, kita kudu bergembira karena ada kesempatan buat memberikan takjil iftar buat mereka yang berbuka puasa. Kita taruh walaupun satu bungkus di masjid. Jemaah, maka tiga keadaan ini bila engkau lakukan, terakhir adalah kau bersedekah. Jangan kita nungguin banyak duit baru bersedekah. Enggak ada syarat banyak, sesuai dengan kemampuan. Kalau bahasa Al-Quran, mimma razaqnahum, nggak disebut banyak, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Bagian akhir bab tentang sedekah, Imam Ghazali cerita tentang bab zakat. Bagian-bagian akhir Imam Ghazali bercerita, ada seorang lelaki dari Bani Israel, abadallah sab'ina sana, menyembah Allah 70 tahun. Enggak ada aktivitas lain, enggak dia ngerumpi, dia jalan, dia healing gitu, kagak. 70 tahun kerjaannya ibadah. Imam Ghazali yang bercerita. Dan kemudian satu waktu dia melakukan dosa, wa asaba fahishatan, dan dia mengenai sebuah perbuatan keji. Apa yang terjadi? Allah hapus ibadah dia, pahala 70 tahun beribadah dihapus. Karena Allah menyimpan tiga rahasia, yakni boleh jadi perkara kecil, dosa kecil kau anggap, tapi di situ ada murka Allah. Yang kedua, boleh jadi kau anggap amalan yang kecil, tetapi di situ ada ridha Allah. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan wali-walinya. Jamaah, ini dosa yang dia lakukan, satu perbuatan 70 tahun dosanya terhapus. Fa'ahbata amalahu, maka dia telah menggugurkan dan lantaran perbuatannya nilai dari amalnya. Tapi Imam Ghazali kemudian melanjutkan ceritanya. Dia satu waktu jalan, kemudian ketemu orang miskin. Dia punya sepotong roti, fa'atahu, maka dia memberikan roti itu. Apa yang terjadi? Allah kemudian mengampuni dosanya. Ghafarallahu lahu, Allah ampuni dosanya, dan Allah kembalikan lagi nilai ibadah, pahala ibadah selama 70 tahun. Itu baru sedekah sepotong roti. Bagaimana kalau mau kena lagi? Kayaknya yang kedua ada unsur kesengajaan, Bu. Kalau yang tadi itu saya emang demen
Karena gimana? Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, bukan orang yang nggak memberi makan, bukan itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang udah nggak beri makan orang miskin dan juga nggak mau nganjurin, ente kaya, bagi lo makan orang miskin. Segitu aja nggak mau juga dia. Saking bencinya sama orang miskin, udah dia nggak bagi makan ke orang miskin, ngelihat temennya orang kaya, dia nggak ingetin, ente bagi makan orang miskin. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Jemaah, itu sepotong roti menghilangkan murka Allah. Siapa yang nggak kenal dengan Musa Samiri? Waduh, Nabi Musa marah betul. Nabi Harun jadi korbannya, ditarik dia punya janggutnya. Saking marahnya ini Nabi Musa, karena begitu dia tinggal khalwat, dia uzlah, ternyata banyak orang yang murtad. Kerjaannya Musa Samiri. Tapi ente baca di dalam Al-Quran, segitu gedenya dosa Musa Samiri. Di masa itu hukuman begitu keras. Kalau ada najis gitu, dia bikin dosa gitu, ada najis, dikelet sama kulit-kulitnya. Umat terdahulu, begitu mereka punya dosa, mereka saling membunuh sebagai bentuk pertobatannya. Tapi ini Musa Samiri berbeda. Dosanya kelewat gede, bikin banyak orang murtad, tapi nggak boleh dibunuh oleh Allah. Kenapa? Karena Musa Samiri kendali bunuh akal, dia orang yang dermawan. Orang yang dermawan nggak boleh mati hina. Sallu ala Nabi. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan nanti pada hari raya Idul Fitri, waktunya kapan? Insya Allah ini akan kami umumkan lewat stasiun televisi yang ada di rumah kita masing-masing. Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya, kalau tadi sudah dibacakan doa penutup oleh Aluri atau Ayahanda Kiai Syamsuri, untuk selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan doa terakhir dan pada kesempatan malam hari ini akan dibacakan oleh Aluri Ayahanda Kiai Hasan Basri kepada beliau buat memberi persilahan. على سيدنا محمد في الاولين وعلى الاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى على رسول الله اجمعين. يا الله يا رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا الله اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمؤافقة دائما في الدين والدنيا والآخرة والفوز في الجنة والنجاة من النار برحمتك وكرامك وبك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.